Cek sound, selamat sore semuanya. Oke, hari ini kita akan edukasi ya, tentang yang namanya candlestick, ya candlestick dan pattern. Jadi ada dua. Kalau candle ini hanya satu candle, itu setiap candle itu ada namanya. Lalu kalau pattern itu pola dari beberapa candle. Ini. Nah, candlestick. Nah, candlestick ini jenis grafik harga yang digunakan untuk melihat atau menampilkan harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan di setiap periode. Periode itu kan bisa harian, bisa mingguan, bisa 1 menit, 100 detik itu juga bisa. Itu namanya periode. Nah, anatomi dari candle ini seperti ini. Setiap candle itu pasti ada harga open, ada harga bawah, low, ada harga tertingginya, ada harga close. Ini. Nah, kalau di candlestick biasa, itu ada yang warna hijau sama merah. Nah, kalau warnanya hijau, itu berarti harga open lebih rendah dari harga penutupan. Itu akan candlenya jadi hijau. Kalau harga opennya lebih tinggi dari harga close, maka candlenya akan merah. Jadi itu kalau melihat anatomi dari candle. Nah, di candle ini ada banyak sekali yang bisa menunjukkan apakah candle setelah candle tersebut akan naik atau akan turun. Nah, contoh, kalau ada candle yang hanging man, ini kakinya kaki panjang kayak gini, ini kaki seksi. Ini. Kalau setelah naik, ya contoh, setelah naik muncul candle hanging man, ini tandanya akan turun. Jadi setelah naik, muncul candle hanging man, itu akan turun. Kayak gini. Naik, lalu muncul candle hanging man, maka akan turun sahamnya. Jadi ini untuk membaca tanda. Candle hanging man itu apa Pak Holi? Candle hanging man, ini pola dari candle ya, untuk menunjukkan pembalikan arah. Itu kalau ada ekor di atas itu ya Pak ya? Bisa, ada. Kalau ekornya di atas itu namanya shooting star. Oh. Ini bentuknya seperti ini. Ekornya di bawah kalau hanging man. Oh. Kalau hanging man ini ekornya di bawah. Sumbunya di bawah. Tapi yang sekarang itu kan ekor di atas. Ini sorry. Saya belum tunjukkan ya. Iya. Oke. Ini kelihatan ya. Sorry. Oke. Nah, ini materinya ada di Kitab Pastor Cuan Saham. Silakan di scroll, ada semua di situ. Pak Oli. Yes. Hanging man kan bagus Pak Oli, ya kan? Enggak, tergantung. Nah. Kalau setelah naik muncul hanging man, berarti akan turun. Ya. Kalau saham itu sudah naik berhari-hari, lalu muncul hanging man, berarti akan turun. Iya. Enggak kalau udah merah. Kenapa? Kalau udah merah berhari-hari? Kalau turun. Nah, kalau setelah turun berhari-hari muncul hanging man, berarti mau naik. Nah. Kan untuk pembalikan arah. Bisa? Bisa Pak Oli. Oke, jadi hanging man ini adalah candle untuk pembalikan arah. Gini, bentuk candlenya seperti ini. Ada yang bilang kaki seksi, ada yang bilang kaki bangung, ada yang bilang sumbu bawah. Palu bisa. Palu dia. Ya. Oke, itu hanging man. Ada hammer. Nah, kalau di bawah, posisinya di bawah itu hammer, sama seperti palu. Ya. Kalau posisinya di atas, itu namanya hanging man. Kalau posisinya di bawah, itu hammer. Jadi setelah turun,
muncul hammer berarti mau naik. Hmm. Sebaliknya, kalau setelah naik ya ada hanging man, itu baru mau tandanya mau turun. Gitu. Ini untuk membaca candle. Jadi kalau yang suka menghafal silakan dihafalkan ini. Pak, bentuknya sama, cuman itu ya, mau naik atau mau turun. Yes. Jadi kalau setelah turun muncul hammer berarti mau naik. Di time frame berapapun bisa. Di time frame berapapun. Hangman, Pak, hangman tuh hammer nggak ada tuh warna sumbu merah apa atas biru? ya? Kenapa? Hangman tuh nggak ada sumbu di atasnya Pak Holi ya? Ya, hanging man tuh nggak ada sumbu di atas. Oh, oke. Sama Hammer seperti tuh warna hammer. merah biru, Pak. Warnanya mau merah biru sama aja. Warna merah biru itu karena ini. Jadi kalau candle ada warna merah sama biru, hijau sama merah, itu yang membedakan hanya dari harga open dan harga close, dari anatomi candle tadi. Yang membedakan cuma itu. Kalau candlenya warna hijau, berarti harga open lebih kecil daripada harga close. Candlenya pasti hijau, di candle biasa. Tapi kalau harga open lebih besar dari harga close, warna candlenya pasti merah. Gitu. Oke ya, ini bentuk dari candle. Ada hammer, ada shooting star. Nah, kalau shooting star ini kebalikan dari hammer, kebalikan dari apa tadi namanya? Hanging man. Itu shooting star. Kalau shooting star sumbunya di atas. Ini. Jadi kalau setelah naik, setelah saham itu naik berhari-hari, lalu muncul shooting star, tandanya mau turun. Nih, jadi cukup dilihat candlenya. Ini cuma satu candle. Shooting star. Inverted hammer. Kalau posisinya di atas tadi shooting star, kalau posisinya di bawah itu inverted hammer namanya. Bullish. Nah, bullish apa ini? Bullish bad hold. Ini bentuknya seperti ini. Jadi yang suka menghafal, silakan hafalkan bentuk dan pengertiannya. Ini. Ada long white body. Jadi doji. Doji ini seperti tanda plus. Sama, kalau saham setelah turun lalu muncul doji, itu tanda akan naik hari berikutnya. Di candle berikutnya. Setelah saham turun berhari-hari lalu muncul doji, maka candle berikutnya akan naik. Pak Holi, maaf boleh ke yang shooting star tadi, Pak? Shooting star. Ini Nah, ya itu berarti kalau shooting star dia ya kayak hammer juga ya sebenarnya bentuknya. Hammer, hanging man kayak Hanging man. seperti hanging ya, man, betul. persis, benar kan ya? Bukan Bu, kebalik. Ekornya yang kebalik. Sumbunya. Kalau shooting star, ekornya di atas, sumbunya di atas. Kalau hanging man, sumbunya di bawah. Tapi artinya kalau hanging man dia mau turun ketika uptrend dia mau turun, terus kalau shooting star juga sama? Sama. Tanda pembalikan arah. Jadi gampangnya ketika udah ada sumbu atas maupun sumbu bawah gitu ya, Yes. dia bisa kebalikannya gitu ya. Betul. Boleh yang shooting star lagi Pak? Maaf. Shooting star. Nah ini. Setelah saham itu naik, ada candle shooting star. Besoknya, candle berikutnya akan turun. Baik Pak Holi. Jadi candlenya hampir mirip-mirip. Ada apa itu namanya? Kalau doji ya, tanda plus sama. Posisinya di mana? Kalau yang paling mudah itu adalah melihat candle yang pembalikan arah, itu mudah. Setelah turun muncul doji, berarti mau naik. Setelah turun berhari-hari muncul hanging man, berarti mau naik. Muncul hammer, berarti mau naik. Tanda pembalikan arah. Ini.
Jadi ada banyak sekali. Nah, kalau mau dibaca silakan dibaca satu persatu. Sebaiknya dibaca supaya nanti teringat. Nah, ini. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang susah menghafal, contoh seperti saya, ini saya agak susah menghafal. Maka, benar, ini saya tunjukkan dulu. Ini ada banyak sekali polanya, termasuk ada gigi kelinci, nanti ada gigi kelinci. Nih, gigi kelinci. Nah, kayak gini, ini gigi kelinci juga sama. Tanda pembalikan arah. Ini. Dan bagi Bapak dan Ibu ya, yang susah menghafal ya, itu kalau di Mandiri Sekuritas itu sudah ada di sini. Di Mandiri Sekuritas ini sudah ada kayak gini nih. Jadi bisa dibuat otomatis munculnya candle ini. Contoh, ini 3 in setup. Dari namanya, kalau sudah ada up atau sudah ada bullish, tandanya mau naik. Mau naik tuh. Gitu. Nanti kalau ada apa tadi, shooting star, mana ya shooting star? Apa yang sedang naik? Misal ini enggak ada. Yang saham naik lalu turun, ini doji nih. Setelah naik muncul doji, tanda akan turun. Nanti sempat turun lalu naik lagi. Doji fit apa lagi ya? Jar coba setelah turun muncul candle apa deh? Enggak muncul. SDBC enggak ada. Nah, kayak gini. Ini apa namanya? Bearish harami. Jadi bisa kita buat secara otomatis. Ini namanya candlenya bearish harami. Kalau bearish, ada di depannya ada kata bearish, berarti mau turun. Ini turun, baru naik lagi. Jadi itu cara membaca candle. Kalau susah menghafal, di sekuritasnya kasih yang otomatis. Atau kayak gini. Ini adalah pola yang bullish. Nah, ini pola bullish. Bentuk candlenya seperti ini. Polanya bullish. Pola bearish ada. Jadi kalau mudahnya adalah kalau di depannya ada kata bearish berarti mau turun. Kalau di depannya ada kata bullish berarti mau naik. Ini. Jadi ada candle yang cuma satu candle baru ada namanya. Ada candle yang harus dua, contoh kayak gigi kelinci. Ini ada 2 candle, baru namanya gigi kelinci. Gini. Nanti ada yang 3, nah 3 black crown. Ini candlenya pasti 3. Kalau membentuk 3 candle seperti ini, berarti dia melanjutkan kenaikan. Atau pembalikan arah. Setelah turun berhari-hari, muncul 3 watt shoulder, berarti dia akan pembalikan arah. Ini. Jadi ini tentang candle. Oke. Nah, selain candle juga ada yang namanya pattern. Oke. Kalau pattern ini adalah pola dari beberapa candle. Nah, beberapa candle itu akan membentuk pola. Nah, polanya akan macam-macam. Ada yang pola pembalikan arah, ada pola yang melanjutkan arahnya. Misal arah naik berarti masih melanjutkan naik. Arah turun berarti melanjutkan turun. Yang reversal, apa aja yang membalikan? Ini nih, double top, double bottom, head and shoulder. Ini pola reversal. Contoh seperti ini. Double top itu berarti tandanya mau turun. Seperti huruf M. Ini double top. Sebaliknya, kalau double bottom, ini seperti huruf W, berarti mau naik. Ini bentuk pola dari beberapa candle. Ini, jadi cukup dilihat atau diingat kata-kata depannya, bullish atau bearish. Nah,
Kalau di Mandiri Sekuritas itu ada juga target angkanya. Kalau naik akan naik berapa persen targetnya. Jadi ini bisa dibuat acuan kalau mau trading, baik swing atau fast trade. Karena kalau dibuat otomatis akan muncul dengan sendirinya. Nanti sambil dibaca ya, dibaca aja, nggak perlu dihafal kok. Dibaca nanti lama-lama juga akan ingat. Ada juga yang pola berkelanjutan atau melanjutkan naik atau melanjutkan turun. Bullish flag, nah seringan dengar. Bullish flag itu melanjutkan naik. Bullish falling wedge gain atau bullish symmetric triangle ini melanjutkan kenaikan. Ini. Tanya, Pak, Contohnya- itu pasti muncul di itu ya, MOS ya? MOS muncul. Nah contohnya Selalu muncul ya, selalu akan muncul. kalau sudah di setting, ya Oh, ya MOS yang saya dapat itu berarti sudah ada. sudah. Oke, Coba sekarang Ibu cek SDPC. Ini kan ada bullish symmetric triangle. iya. Berarti ini Ya, memang melanjutkan. kadang-kadang ada sih, tapi itu akan selalu ya. Ada yaitu karena Untuk candle-nya juga ya Pak ya. betul, Yang ada titik-titik itu tuh artinya ini ya candle khusus gitu ya. betul. Oke, makasih Pak. Jadi contoh SDPC, bullish symmetric triangle. Ini kan sama dengan Iya. teorinya. Mana tadi? Bullish symmetric triangle. Nah, ini. Nggak mau diklik. Nah, jadi ini bullish symmetric triangle. Jadi melanjutkan kenaikan. Loh Pak, kalau ada yang kata-kata sukses gitu itu apa? Sukses berarti sudah sukses. Targetnya udah tercapai. Oh. Jadi bukannya itu bentuk candle atau apa enggak ya? Bukan. Cuman memberitahu Jadi, bahwa yang tadi dibilang bullish-nya itu udah selesai sampai situ gitu ya. yes. Targetnya sudah tercapai gitu. Oh, oke. Makasih. Jadi Oh, ini di- bisa Bapak dan Ibu pelajarin ya, bisa dibaca supaya mudah mengingatnya. Kalau pernah baca nanti saat muncul oh bullish symmetric, maka nanti nggak kaget. Gitu. Pak, Yes. Oli, yang STPC itu kan muncul angka 222 ya. Ya, Berarti itu yang ditargetin lewat sistem akan ke situ gitu ya, Pak? yes. Jadi targetnya 222 kan Pak ini. Iya. Cuman ini kan ada garis Pak ya. Ini akan ke 222. Dan ini sudah kalau sudah sukses, ini berarti sudah tercapai. Candlenya ini sudah nyentuh garis ini. Kalau misalkan belum nyentuh garis titik-titiknya, itu nanti bisa ke 222. Sini. Ini kalau dibesarkan, ini garisnya ini sampai ke 222. Contoh kayak gini. Nah ini kalau dibesarkan ke 222 garisnya ini. Tapi nah nanti kan ada candle nih. Ini candlenya ternyata sudah nyampe di garis titik-titiknya ini. Ke garis targetnya. Artinya sudah tercapai. Seandainya belum nyampe ya, belum kesentuh garisnya, tulisan suksesnya belum muncul. Jadi nanti tetap targetnya ke 222. Tapi ini karena sudah tercapai berarti sukses sudah. Oh, oke. Makasih, Pak. Itu garisnya yang titik-titik itu ya Pak? Berarti bukan di Ya, kata suksesnya itu ya Pak, di titik-titiknya itu ya, Iya, tercapainya. tercapainya ya di garis Oh, cuman titik-titiknya ini. kata sukses berarti yang pattern itu sudah tercapai. Yes. Oh bukan berarti sampai 222 gitu ya Pak? Bisa, bisa Pak. Target akhirnya kan 222. Iya. Cuman ini kan ada seperti trendline ini kan ada garis nih. Oh iya nggak kelihatan. Kalau candlenya nyentuh garis ini, berarti sudah sukses. Itu ada garis kuning lagi ya Pak? Betul. Nggak tuh kelihatan. Ya, Pak, apakah berarti tidak akan mencapai kedua-duanya ya? kalau sudah sukses, berarti ini udah selesai Bu patternnya. Selesai ya, nggak akan Ya. terus ke dua-dua berarti ya? Bisa jadi kedua-dua, tapi bukan karena ini. Oh,
Kalau sudah sukses berarti bullish symmetric triangle-nya selesai. Karena Iya. targetnya kan udah tercapai. Oke, makasih Pak. Berarti nanti gambarnya tuh bisa hilang ya Pak? Bisa hilang. Iya, iya. Jadi itu cara kalau kita melihat dari candle sama dari pattern. Kalau yang susah menghafal kayak gini, itu bisa dibuat otomatis kalau di Mandiri Sekuritas. Patternnya bisa dimunculkan otomatis. Terus seperti candle tadi, itu juga sama. Ini juga bisa dibuat otomatis munculnya. Nah, yang dibuat otomatis ini, bagi Bapak dan Bu yang susah menghafal, ini akan sangat membantu. Gitu. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan? Silakan. Pak. Itu segitiga itu muncul dari yang pertama itu Pak ya? Yang mana Pak? Yang segitiga pattern itu. Muncul dari Dari yang pertama itu. Dari pertama mana maksudnya? Yang candle yang pertama itu munculnya, enggak? Enggak, dari beberapa candle. Kalau membentuk pola seperti ini akan membentuk patternnya Pak. Iya kan munculnya otomatis. Muncul otomatis itu kapan itu Pak? Muncul otomatis kalau sudah membentuk polanya. Oh, Kalau sudah membentuk polanya, baru muncul patternnya. Jadi misalkan saat di sini, ini misalkan nggak ada ya, yang saya Iya, kasih betul. hitam ini misalkan nggak ada, belum muncul Pak. oh, berarti munculnya Saat di sini, saat candlenya sampai di sini nih, ini baru muncul. Oh gitu. Soalnya kan hari ini udah tinggi soalnya. Hari ini ya, ini kan dari beberapa hari yang lalu kan, Iya. BHBP Berarti ini kan perhatiin udah juga sukses. ya. Dia, Pak Oli, dia kalau udah sesuai polanya baru muncul ya. Kalau selesai polanya, bukan. Sesuai Kalau polanya. ya, dia- kalau sesuai Nah. polanya baru muncul. Iya, ya. Ya betul, kalau sesuai. Kalau sudah terbentuk, Ya, Ya. terbentuk polanya muncul. Pak Oli di MOS itu ada nggak informasi? Oh ini saham-saham yang bearish, ini saham-saham yang bullish itu ada nggak ya Pak? Oh, Bearish, nggak ada. bullish, Nggak nggak ada. ada kan? Maksudnya sebelum kita cari satu-satu tuh Udah kayak filter ya? Iya. Oh, kayak filternya nggak semacam ada, Pak? filter. Belum Nggak ada. ada ya. Itu ide Kalau ada, bagus udah. tuh. Ide bagus itu. Iya, jadi kita cepet tahu ya Bu. Kalau bukan ide bagus Bu, kalau ada udah jual jendal Bu. Itu diomelin bandar kalau begitu. Itu Ah, perlu iya, satu duluan. subscribe Sudah ya. tahu super trend juga nggak dibeli kok. Apalagi Nah, cuma sekedar ayo. bullish. Nah, Ayo. Super apa Pak? Bukannya kalau yang sudah di atas MA 20 itu bullish nggak ya? Iya, kalau uptrend ya. Kalau sudah di atas MA itu uptrend. Iya. Yang golden cross MA golden cross bullish juga nggak dibeli kok. Pak Oli biasanya kalau yang super trend ST1 apa ST2 Pak? Kalau ST1. dibuat? Hmm. Yang baru itu ST1. Lihatnya dari mana Pak? Ngelihatnya. Yang mana Pak? ST1 tuh. Oh ya, dari sini. Enggak. Dari bot Telegram. Oh, buat Telegram. Yes. Garis miring skor ST1. Ini kan muncul. HBMM, Cani, HMSP, Suli. Oh, itu muncul. Jadi saat pagi setelah jam 9:05, iseng-iseng aja. Ketik skor ST1, apa saham yang muncul. Gitu. Pak Oli Kan kelihatan. ST1 super trend ya? Super trend, Bukan? betul. Oh ya. Berarti harus sering-sering ketik ya Pak Oli ya? Iya. Kalau nggak diketik kan nggak muncul ini, Pak. Iya ya Bu. Ya Pak. Super trend tuh maksudnya apa Pak? Trennya lagi kenceng, Pak. Yang Oh, lagi lagi. naik. Kan nyari yang bullish katanya kan.
Iya. Iya, Itu kan ada tuh Pak tulisannya di bawah tuh. ST1 menampilkan saham super trend. spectacular buy. Nah, Jadi kalau nyari yang sedang bullish, super trend ini pasti bullish. Bullishnya super lah. itu jam berapa Pak kita baru bisa Saat ngetek? jam bursa berjalan. Jam 9, setelah jam 9.01 itu sudah boleh. Udah bisa ya? Tidak, ya. Pak Oli mungkin masih nyambung juga ya. Yang tadi WIRG super trendnya ada berapa tadi? 80-an gitu. Gimana WIRG? Saya tuh nggak ngeh yang support atau super trendnya gitu. Super trend. Maksudnya gimana? Saham? Oh, yang tadi pas lagi kita live Oke. untuk WIRG itu ada apa ya? Apa support, Support. atau Oh, support. bukan support ya? Atau apa ya? Tadi yang di angka 80-an tadi. Trendline. Oh, Trendline. trendline. Trendline itu kan di sini. WG bukan mana mungkin support trend lagi turun. Lagi turun. Nah, makanya tadi ini apa deh yang Support. diomongin? Nah, ini loh trendline-nya kan bentar, ini saya tunjukkan sekalian. WIRG. Nah, ini loh. Ini kan di bawah ini masih ada trendline nih, Bu. Orange ini. Ini angkanya kan 81. Oke. Yang di hijau ini angkanya di 64. Ini jadi support. Jadi supportnya ini. Kenapa? Ya, ini kan di bawahnya udah nggak ada lagi. WIRG. Ini kan sejak IPO pertama. Ini kan di sini nih. Ini kan langsung gap up berhari-hari nih. Nah, ini tinggal nutup ini. Kayaknya mau nutup. Kalau saya lihat di harga IPO-nya itu kan 168. 168. Ya, 168 Pak Oli. Yes. Nah, nanti kalau sudah nutup 168 berarti gap up-nya udah ketutup. Artinya kalau ngelihat tren yang sekarang ada kemungkinan dia membentuk bukan membentuk lah. Supportnya yang terbaru adalah di 60 sekian itu ya, Pak. 168. Akan nutup gap istilahnya. Kalau itu kan akan nutup gap. Ya. Cuman kalau dari berdasarkan garis hijau sama merah yang sekarang nih, yang Ya. sekarang terbentuk berarti support terbarunya itu di angka berapa Pak? Support gini, nggak gitu. Support daily-nya itu di 81 sampai 64. Support daily. Gitu. Oke. Kalau saya ganti ke jam, supportnya beda lagi nanti. Iya, siap. Supportnya di berapa? 174. Betul. Berarti support terbaru itu muncul ketika kita tarik garis trend line yang baru ini ya, Pak? Betul. Jadi 8 sekarang tadi berapa supportnya 80? 81 sama 64. Ada trend line di situ. Begitupun resisten yang terbaru, yang garis di atas itu ya, Pak? Yes. Yang sekarang. Nah, nanti nih WIRG, ini kan ada supply zone 224. Ya, ini banyak yang nyangkut nih di 224 sampai 235 nih. Itu warga MCS banyak tuh di situ. Di sini. Ikut-ikutan belinya ini. Ikutan Pak Niko. Oh, udah di bawah gitu kan. Kan emannya masih belum. Oke. Jadi nggak apa-apa. Jadi banyak yang nyangkut di sini nih, di time frame jam. Jadi ini harus tahu. Kalau WIRG mau naik, harus ngelewatin ini 212. Nanti ini kalau ini ketembus merah itu ya. Betul. Jadi di setiap time frame itu ada trend line-nya, jadi ada support, ada juga resistennya. Kabar aja kayak Raffi hari ini naik kencang. Kayak jar sebenarnya. Yang parah hari ini. Apa itu namanya? Raffi. WIRG itu sama Hari ini bukan? mana? WIRG itu sama kayak jar. Iya benar. Tapi kalau WIRG niru jar, ada teriak tuh, karena di bawah harga IPO. Iya betul. Gitu. Pak Oli. Pak, yang super trend itu cara kita beli atau kita jualnya gimana, Pak? Cara beli jual. Jadi gini, Pak. Jadi cara beli sama cara jual semuanya akan kembali ke
swing apa, kita maunya swing apa fast trade. Kalau mau fast trade, harus cek di 1 menit sama 100 tick. Itu kalau fast trade. Tapi kita nyarinya sahamnya dari mana? Dari super trend boleh. Kalau mau buat swing boleh. Apa berarti? Time frame-nya daily, ya bisa. Contoh kayak gini. Saya mau beli HMSP misal. Hari ini beli HMSP. Kalau indikatornya menggunakan super trend, HMSP. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena baru hari ini HMSP super trend. Ini terlihat dari garis super trendnya turun. Jualnya kapan? Jualnya nanti. Next time kalau sudah super trendnya berubah. Jadi super downtrend. Itu baru jual. Atau kalau sudah profit bisa. Atau nunggu sampai di sini bisa. Atau nanti candle-nya sampai merah juga bisa. Ini. Jadi super trend ini hanya untuk mengetahui, oh ini sahamnya lagi, trennya lagi kenceng. Itu untuk super trend. Jadi Dan kalau untuk fast trade kita cuma lihat 100 tick sama 1 menitnya. Sementara saham-sahamnya udah terfilter gitu kan Pak? Yes. Untuk swing berarti kita lihat lagi mau berapa lama atau sampai di harga berapa gitu ya Pak? Betul. Bisa seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau yang baru kayak saya gitu, kalau mau fast trade paling aman di biru pertama, Pak. Jadi daily-nya dia juga biru pertama gitu. Iya, betul, Bu. Iya. Setuju Bu, setuju. Kalau udah mahir, mau merah pun hajar aja nggak apa-apa kalau udah mahir. Holly, Iya Bu, ya. Ya bos. kalau udah nutup gap up itu udah kayak tadi apa tuh? Yang tadi Apa? Wirge ya. Itu Oke. akan langsung naik kenceng tuh Pak Holly. Bisa jadi iya, bisa enggak juga, Pak. Itu jar Wirge apa Pak? Doain aja Pak. Oke, bisa contoh enggak. kayak gini loh. Contoh kayak gini. Contoh ASA. Asa. Oke ya. Oke. ASA ini saat ARB 13 kali saat baru mau naik, ASA ini saat ARB 13 kali kan belum nutup gap yang bawah sini sebenarnya. Betul. Lalu naik. Kenceng naiknya, nutup gap lalu turun. Nah, sekarang udah nutup nih gapnya ASA. Yang saat baru IPO ya. Iya. Ini kan udah nutup. Ini tinggal naik lagi nih. Bisa jadi akan nutup ini, gap ini. ASA. Jadi nanti bisa kenceng. Ya relatif kalau bisa kenceng atau enggak. Nanti Nutup saya bilang gap down ya. ya, nanti saya bilang kenceng. Ternyata Bapak belinya saat kondisi seperti ini. Nanti dibilang nggak sesuai. Gitu kan? Bilang bohong lagi Pak ya. Iya. Udah Kalau ada, belinya nggak pas bohong, saat siapa yang bilang sideways bohong? ya, belinya saat sideways akan dibilang katanya kenceng. Ini kok nggak jalan-jalan gitu kan? Udah beli Pak Pak. Holly, berarti sebenarnya ada juga yang belum menutup gap kayak di WH ya Pak? Yang hari WH. ini kita masuk, coba bantu dilihat Pak Holly. WH. Ini. Nah, ini WH belum nutup nih sini nih. Iya, bahkan sampai ke atas tuh masih lumayan. Ini ya. Nah, WH ini kalau tembus nih, trendline ini ya, kan habis nih resistennya. 137. Kalau WH tembus 137, ini kan nggak ada penghalang. Bisa jadi akan nutup ini gap down-nya. Iya. Pas tanggal bulan apa itu ya? Bulan 8, bulan Agustus. Ya. Nah, kalau mau beli saham lalu pengen tenang dan santai, cari saham yang ada di supply zone kayak gini.
Ini enak, nggak buru-buru, mau sahamnya naik kenceng, mau turun kenceng, kita dapatnya udah di bawah. Tapi jangan langsung kenceng naiknya gitu. Ini yang dicari pasti kenceng naik nggak gitu. Tapi posisi dapat di bawah. Kalau kita dapat saham ada di posisi demand zone. Taunya dari mana Pak yang supply zone apa demand zone tuh Pak? Ini Pak, ada warnanya ini Pak, abu-abu. Oh, abu-abu itu ya? Ya. Dia kasih kode dari awal gitu Pak? Ya saat kita cek kayak gini ya kelihatan. Contoh sama apa? Memang ngeceknya satu-satu Pak. Iya. Contoh INDX. Kalau nggak dicek yang nggak ketahuan. Iya, kalau nggak dicek nggak ketahuan. Karena nggak ada filternya. Contoh INDX ini. Ini kan ada di supply zone. Tapi kok nggak gerak-gerak sahamnya? Ya memang lagi di supply zone. Tapi sekali gerak, mantul ya. Ya sekali gerak kenceng. Nah untuk nyari yang seperti ini, ya sering-seringlah ngecek. Atau kayak gini, kalau nggak mau ngecek satu-satu, dari bot Telegram ini tinggal klik skor Asref. Nah ini saham-saham ini ada di zona reversal, artinya mau pembalikan. Apakah di zona reversal ini di demand zone tadi? Contoh STAA, Avia, ini cek satu-satu memang. Oh, nggak kelihatan. Jadi harus ngeceknya memang satu-satu. Tapi setidaknya sudah tahu saham-saham yang sedang di bawah. Itu buat swing ya Pak ya? Buat swing ya. Kalau Asref itu pasti di bawah ya Pak? Posisinya di bawah dan mau reversal Pak. Ada di zona reversal. Oh gitu. Ya. Dan menurut candle-nya, menurut pola candlestick-nya, itu tanda-tandanya mau naik. Jadi coba dilihat nih. Saham-saham yang di sini menurut pola candle-nya tadi. Contoh STAA, HAIS. Ini kalau kita lihat di candle-nya. Contoh STAA. Ini hampir gigi kelinci ya. Atau HAIS. HAIS, oh bukan. Kemarin doji HAIS. Jadi pola candle-nya bisa dicocokkan dengan yang ini, candle-nya tadi. Nah, di sini. Atau bisa juga dibalik. Oh, kata Pak Holly, kalau candle-nya apa yang membalikan tadi? Hammer. Nah, tadi hammer pembalikannya. Nah, kayak gini. Kalau shooting hammer, benar aja. Kalau candle-nya hammer, berarti kan mau naik. Berarti kita cari saham-saham yang hammer. Nah, cara nyarinya gimana? Caranya di bot Telegram ini. Tinggal ketik hammer itu apa? Help CDL. Nah, di sini kita tinggal cari, oh hammer nih. Saham apa aja yang hari ini candle-nya hammer? Ini, Agi, Avia, INRG, UASA, Pol. Ini sahamnya hammer. Yang doji, apa aja yang doji? Tinggal klik di sini. Ini sahamnya doji. Pak, nama daftarnya tadi apa? Kenapa? Nama daftarnya tadi apa? Di bot. Nama daftarnya di bot. Help CDL. Help. Oh, Ya, help garis miring help CDL. oke, makasih. Nanti tinggal dicari. Sukanya candle apa? Suka mau reboju? Ya boleh. Kars sini. Nah, sini Pak Rudi nih masih kenceng naiknya nih. Kars. Tadi siapa yang beli Kars? Ini mau reboju. Pak Kadapi. Kalau Kars bagus tuh Pak. Candlenya mau reboju. Reboju ya. Ya. Kars. Karam. Kan ini mau. Nah, contoh Kars. Ini ada di demand zone.
nggak sengaja lu nyari nih, dapat ada di demand zone. Ini bisa dibuat ATM harian nih. Boleh beli nih besok nih. Besok boleh beli. Harusnya tadi beli. Besok tinggal. Tapi kalau tadi belum ya besok. Kalau nggak ngecek seperti ini, saya juga nggak tahu ada demand zone. Pas rajin ngecek. Jadi rajin-rajinlah ngecek. Nah nanti kalau ada demand zone, saya dikasih tahu. Tapi H-nya merah itu, Heikinase-nya merah, Pak. Ya ini kan jadi Heikinase-nya merah, berarti kalau berdasarkan Heikinase kan belum confirm Pak. Belum confirm ya? Tapi untuk turun susah ini. Bukan nggak bisa ya, untuk turun susah. Kenapa? Ada supply zone. Tapi kalau supply zone-nya ketembus, turunnya bisa dalam. Kars ini juga ada di sini nih, gap up yang belum tertutup. Suatu saat Kars bisa ke 51. Ada gap up yang belum tertutup. Pak Oli. Yes. Coba dulu Pak, diulangi tadi supply zone-nya yang mana Pak? Demand zone. Kalau di bawah ini, kalau ada abu-abu, di bawah candle, ini namanya demand zone Pak. Ya tadi saya dengar supply Pak, jadi. Oke. Kalau supply itu di atas, sorry berarti saya salah nyebut Pak. GPSO. Kalau ada di atas candle GPSO, contoh kayak gini, ini supply zone. Jadi kalau ada abu-abu di atas candle, ini namanya supply zone. Nah contoh kayak gini, ini ada dua. GPSO, kalau di atas candle ada abu-abu seperti ini namanya supply zone. Kalau abu-abunya di bawah candle, ini namanya demand zone. Itu tebal amat tuh Pak Oli. Ya makanya Supply GPSO, zone. ya, GPSO kenceng banget, tebel banget. Makanya selama ini saya jarang nyebut GPSO ya, kecuali di area ini. Nah, Parah tuh. gitu. Pak Oli, Yes. Pak Oli mau nanya yang Raffi tadi. Pak Oli itu kan tadi terakhir kan lonjakannya tinggi sekali Pak Oli ya. Oke. Tadi saya coba auto sell di 178, tapi di MOS eksekusinya di 181 gitu Pak. Di MOS 181 eksekusinya. Iya. 181. Oh, tadi pas pergerakannya cepat berarti. Iya, waktu pergerakan terakhir itu saya udah pasang auto sell di 178. Tapi terakhir ini saya buka di MOS-nya itu matchingnya kok di 181 ya? Bagus dong Pak. Cuan Ya. gede dong. Harganya lebih di atasnya dong. Iya, lebih di atasnya. Itu maksudnya dari pengaruh apa ya? Mungkin kayak gini, Pak. Bentar. Raffi itu di sini. Nah, tadi memang 181 bukan di terakhir. Pak Oli. Bentar, Raffi. Jadi Raffi tadi itu di 181. Tadi nyentuh 181. Itu tadi Pak. Oh ya, di 182 ya. Iya. Tinggi hari ini kan 182. Setelah Ya. itu turun dibanting lalu naik lagi ke 175. Iya, padahal tadi saya auto sell-nya kan di 178. Auto sell 178. Oke. Iya. Kan dia melejit terus tuh, tapi terakhir ini saya lihat dibuka di MOS matching price-nya di 181. Dannya di 181. Iya. Dannya di 181. Auto sell Pak ya? Apa Bapak pakai di sini nih? Apa direct sell di sini? Lalu Bapak pakainya yang auto? Di sini di direct sell ini, Pak. Nah, 178. ya Bapak pakai auto di sini. Oh enggak, price-nya 178, sorry bukan auto sell. Price-nya 178. Iya. Oke. Sebelum dia lonjakan tadi itu ya. Itu direct sell. Direct sell. Yes, ini direct sell. Bapak klik 178 lalu Iya. submit sell ya. Betul. Lalu setelah itu terjualnya di 181. Iya. Sekarang saya buka di MOS ini kok match price-nya 181 ya. Malah bagus itu ya. Tapi Bagus, kenapa bisa begitu saya juga Iya. bertanya-tanya. Iya bagus. Pakai Terus MOS sih Pak. Enggak, pengen ya secara keuntungan oke, bagus, tapi kan kita juga butuh tahu nih. Nah, itu maksudnya Kenapa Pak Oli. dijual di 178, terjualnya di 181.
Itu pakai Mandiri ya Pak ya? Pakai MOS ya, pakai MOS. Oh, bukannya Mandiri itu memang begitu Pak. Kalau misalnya mungkin cepat sekali terus jadi kenanya 181-nya mungkin. Kan Iya, sering Pak. Bapak juga gitu kan, HK di berapa, ternyata juga Kakak dapatnya yang lebih beli, rendah. beli. Kalau Iya. ini jual. Iya, Ini jual. mungkin juga Itu Pak pakai kalau Mirai, cepat. Pak Oli. Oh, Mirai ya? Bukan, ini Iya, kan Pak Oli sel ya. Mirai. Maksudnya gini. Oke, sorry. Ini kan sel di 177 itu kan jemur kan. Sebelum harga nyampe di situ Bapak kan sudah jual dulu ya. Iya, Benar? 178. Iya. Ya 178. Harusnya saat nyampe 178 itu terjual. Terjual. Kan? Iya. Nah, itu. Kayaknya loncat kali, Pak. Waktu loncat-loncat. Loncat bisa, benar sih loncat. Iya, mungkin dia langsung Loncat-loncat. 181 jadi nggak melewati. Kan loncat-loncat, Pak, sempat tadi. Memang tadi Raffi loncat-loncat. Yang mau penutupan aja lompat. Ya, jadi Nah, mungkin karena itu. 178, 181. Ya buat Tapi- pembelajaran aja, mau tahu kok bisa begitu ya. Iya. Nah ini menarik Pak. Saya pengennya juga gitu. Jual di 178, 181 terjualnya gitu kan. Caranya gimana tadi Pak? Enak gitu, Pak. Iya enak gitu. Itu Iya. namanya hoki. Saya juga mau. Ya enggak maksud. Jadi kalau langsung langsung sell tadi, secara logikanya harusnya di 178 gitu. Betul. Tapi kalau Bapak pakai yang auto di sini, misalkan otomatis gini kan. Iya. Kalau pakai otomatis di sini, ini bisa berubah. Bapak ngeklik 178, saat diklik sell, tiba-tiba harganya naik. Ini kan Betul. auto, jadi langsung berubah sendiri harganya. Nah itu masih masuk akal, terjualnya di 181. Nah, itu. Nah, tapi kalau Bapak bilangnya nggak pakai auto, nah ini saya juga belum tahu Pak. Nah, Bapaknya ingat nggak nih pakai auto nggak? Enggak, Pak. Enggak pakai auto, Enggak ya? Pak. Pakai direct sell, Pak. Direct sell. Ya, di kolom ini saya isi 178. Kolomnya 178. Ya berarti 178 harusnya. Tapi kalau lompat seperti tadi, Nah, apa karena mungkin lompat itu sehingga dia ke makan di 181, saya ini ya lagi pengen tahu aja sih. coba nanti gini Pak, coba di email nanti ya, dipastikan di email. Kan nanti dapat email Bapak. Iya. Nah, di email nanti berapa di situ? Harga penjualannya. selnya berapa? Dannya di berapa? Betul. Gini Pak, sebelum tadi market tutup, saya sempat screenshot, itu saya masih di sini price-nya 178. Sebelum Ya, di order list-nya kan ada order list, Pak. Oke. Di order list itu saya sempat screenshot juga 178 sell. Match quantity 100 down. Nah, ini saya buka sekarang 181 gitu. Makanya mau Penutupan tahu. ya, mungkin ditarik ke atas itu kali ya. Tadi Pas penutupan. ke atasnya 175. 175 terus saya ingat tuh. Penutupan kan pre-closing 175. Ya. Benar ya? 175. Lalu closing tarik turun. Iya, 166. Kalau begini, kalau 181 itu tadi saat awal. Bukan saat penutupan. Ini 182 itu jam 14.45. 14.45 ya mau penutupan ya? Iya, 14.45 nih Pak. Jamnya 14.45 nih memang di MOS. Oke. Nah, itu ya match kalau jamnya oke. Ya. Tapi terjualnya di 181. Nah, itu saya yang belum tahu Pak, kenapa bisa di situ. Oh iya, ini mau pembelajaran aja kok bisa Yes. begitu. Tapi nanti jadi gini, tapi nanti dilihat di email Pak ya. Tolong nanti di email dicek benar nggak di email itu terjualnya di 181 Oh iya iya iya. atau iya, di iya. 178 sesuai Bapak sell. Oke. Karena Iya. bisa jadi saat beli misalkan ya, di order list dan beli di 170 gitu. Di email itu bisa jadi dapatnya 167. Oh gitu ya. Ya, real. Jadi realnya itu saat di email. Oke. Gitu. Baik, Pak Oli. Oke, Bos. Terima kasih. Paul itu di trendline Monica, IATA Apa? supply zone-nya bagus tuh Pak.
IATA. Demand zone, Pak, bukan supply Ya, zone. demand Sorry, zone. saya tadi salah nyebut ya. Nah, ini Berarti menarik siap nih beli. IATA. Siap beli ya berarti? Demand zone ya. Ada di demand zone kan ini? Iya, karena kan ini Pak Holi, kan dia waktu right issue kan 180 di bawah harga, di atas jauh di atas harga pasar. Pasaran waktu itu 140. Pasti mau di-crack naik katanya gitu kan ya. Kemungkinan menuju ke situ. Sini juga ada gap down. Iya, betul. Nah, IATA menarik nih, Pak. Iya Pak, menarik, saya aja masih banyak. Kalau begini Pak, belinya enaknya di mana Pak? Belinya di Sekarang, sini 140 ini. 140 Ini ya? kan, iya. Pas Iya. di situ. Oke. Pak, tanya dong, demand zone itu di bawah candle atau di apa di support bawah, paling bawah gitu? Di bawah candle. Jadi, Oh, jadi kalau seperti Kars kan candlenya agak di atas ya Pak, tapi ada demand zone gitu ya. nah jadi gini Bu, Kars tadi ya. ini area demand zone-nya mana? Areanya ini. Yang paling Iya. atas sampai bawah, ini areanya, area demand zone. Iya, itu kan pas di support Pak. Kalau yang Kars tadi kan di atas tuh candlenya, tapi Kalau- ada demand zone di bawahnya gitu. Kalau Kars gimana? Bentar. Kalau Kars ini Nah, sama itu- kan pas di Itu demand candle-nya. zone kan, tapi kan dia tidak di support ya. Ini Bukan di bukan di support. bagian support ya. Bukan sama Kak, ini kan sama. Heeh. Area demand zone-nya kan ini. Iya, berarti di bawah candle ya, bukan di support bawah itu kan. Yes, areanya paling bawah ini sampai yang Iya. di sini, di Iya. kotaknya itu. Oke, makasih Pak. Ya kalau ada demand zone itu udah pasti bakal naik dia Pak Holi. Belum. Kemungkinan naiknya besar, Pak. Kemungkinan naiknya besar. Tapi kalau demand zone-nya ketembus, turunnya juga bisa makin dalam. Kencang. Makin kencang turunnya. Berarti kalau banyak yang jual dia bisa ngeluar dari demand zone itu berarti. Betul. Kalau yang warna-warna itu apa Pauli artinya yang di bawah itu, yang warna hijau? Ini. Heeh. Ini apa ya namanya ya? Mungkin bullish ya. Hijau ini, kalau hijau ini bullish nih. Iya, Kalau hijau abu-abu kayaknya sedang naik ya. sideways, kalau merah sedang turun. Mungkin itu Pak, ini saya masih meraba-raba ya. Saya belum Iya, tahu iya. artinya apa ini, kalau yang di sini. Berarti ini Kalau kayaknya lihat sekilas sih benar kayak gitu Pak Oli. Sekilas berarti ya. Pak, Ya. ini kan dalam keadaan demand zone. Oke. Kalau pas kelihatan hijau pertama mungkin beli kali gitu ya Pak? Cara Nah, bacanya. itu cocok, betul. Jadi cari saham yang ada di demand zone, belilah kalau candle Heikinasinya hijau pertama. Nanti Hmm. berapa hari lagi kayaknya Kar. Nah, gitu. Jadi posisinya ada di bawah, ada di support, dan mau naik. Mau naik tuh ditandain dengan candle Heikinasinya hijau pertama. Pak, itu kalau lihat warna di bawah ya, Kars ini, itu kan habis hijau, terus kan ada abu-abu, terus merah ya. Yes. Berarti kemungkinan dia akan turun atau enggak sih? Jadi gini, ini kan kalau merah itu berarti kan sedang turun. Iya, sedang turun. Makanya ini Yes. kan terakhirnya merah, Pak. Terakhirnya merah nggak? Dia Iya. akan turun atau enggak itu? Nah, kalau untuk tahu akan turun atau enggak, cek di Heikinasi. Iya, ya. Di Heikinasi lagi candlenya ya. masih merah, jadi belum confirm untuk naik memang. Iya, Di Heikinasi kan. iya. Nanti Ya, hati-hati kalau merah dicek. betul. Nanti kalau Heikinasinya menghijau, baru. Itu kalau Mulai masuk. abu-abu tuh sideways Pak kayaknya. Benar. Dan ini bisa kita lihat kok. Ini Kars, ini ujungnya udah sama nih. Gigi kelinci. Ini gigi kelinci ya tadi. Ya. Hehe. Pintar Je. Pinter tuh, gigi kelinci nih. Jadi besok tandanya mau naik. Jadi gigi kelinci itu sebenarnya saham itu ada di support gitu. Tapi gigi kelincinya yang sebelah lebih panjang atasnya. Ya, ini tumbuh ke atas. Itu ketahuan. Ngomong-ngomong Bu Jenny, saya udah jual KDTN tuh kan nggak percaya di atas 160-an. Ya. Lanjut Pak Oli. Oke. Pak Oli. Yes. Apa bedanya Bapak bilang demand area sama support?
tadi Bapak bilang yang di kelinci ini ada di support. Apa bedanya dengan demand? Jadi support itu untuk menentukan support itu ada banyak Pak. Bisa dengan supply zone. Supply zone itu jadi support satu. Bisa juga ada trend line itu juga bisa jadi support. Gigi kelinci. Nah ini kan kayak gini. Support itu kemarin Kars itu kan mau turun. Ada di sini nih. Tuh. Nah hari ini mau turun, nggak kuat turun, naik lagi. Posisinya kan sama ini. Ini kalau berdasarkan candle, ini bisa ditarik sebagai support. Menurut candle, ini jadi support Pak. Bisa ditarik garis. Jadi kalau support itu tidak otomatis muncul Pak. Tidak otomatis sama supply kan muncul langsung. Ya. Kalau resisten sama supply sama support enggak otomatis Pak. Resisten sama support? Ya, kalau demand sama supply kan otomatis kan. Betul, ya. Tapi kalau support sama resisten tidak otomatis. Bisa, otomatis bisa Pak. Dibuat muncul otomatis support sama. Kenapa? Di gambar ini tidak muncul Pak yang resisten garis lurus ya Pak ya, mendatar. Iya. Ini line menu. Kalau di sini memang tidak muncul ya kan. Tapi kalau kita memahami tentang candle, kalau ada dua garis yang sama seperti ini bisa dibuat sebagai support. Munculnya di CTL. Ya, jadi ini kan pakai Heikinasi. Kalau di Heikinasi memang di sini tidak muncul garis untuk nentuin support. Kalau pengen tahu nanti di sini di CAH sama CTL. Di CAH sini akan kelihatan support. Nah, ini kan ada support nih. Nah, ini jadi support bisa jadi support 3, support 2, support 1. Ini. Gigi kelinci tadi di Heikinasi, di candle biasa, bukan gigi kelinci. Kalau di gigi biasa, Kars, ini jadi candlenya adalah Maruboju. Jadi beda candle, beda tipe chart, nanti pengertiannya juga beda. Candlenya ya. Pak itu pakai apa tadi carinya? Yang mana? Yang apa? ini? Iya, chartnya itu tadi pilihannya. Swing by apa tadi? Swing by sell. Oh, signal atau, by ya, sell. Signal by sell. Atau CAH. Kalau dari handphone CAH. Ini. Jadi untuk menentukan support, ya kalau dari candle, kalau pengen langsung muncul pakai CAH Pak. Kalau yang dari Heikinasi tadi, memang tidak muncul garis seperti ini, tapi kita bisa tarik garisnya. Begitu. Ada lagi? Oke. Nah, dari berbagai macam tadi, dari berbagai macam yang kita pelajari, support, resisten, demand zone, supply zone, terus apa lagi? Pattern candle, itu sebagai pengetahuan umum. Yang harus kita lakukan adalah setiap pagi, setiap hari, atau setiap kita mau trading, kita harus punya prinsip dasar. Baru dikombinasi dengan tadi, candle kah, pola pattern kah. Untuk trading, itu cuma dua, mau swing atau fast trade. Ini yang harus kita buat untuk kedisiplinan kita. Jadi jam 9, kita harus tahu keinginan kita. Apakah mau transaksi saham untuk swing? Apakah mau transaksi saham untuk fast trade? Screeningnya nggak susah-susah. Mencari sahamnya di saat mau beli jam 9, itu nggak susah. Kalau mau fast trade, cari candle bayangan yang di atas 10% atau 10% ke atas. Kalau mau swing, cari candle bayangannya yang biru pertama. Cukup itu. Yang lain-lain itu pengetahuan umum.
dikombinasikan silakan. Jadi saat jam 9, kita harus tahu keinginan kita. Mau fast trade atau swing. Atau enggak trading jam 9, itu juga harus tahu. Bukan berarti setiap jam 9 itu harus beli, enggak. Atau jam 9 beli habis itu langsung dijual, bisa. Kalau memang enggak memungkinkan. Jadi di saat jam 9, kita harus benar-benar tahu apa keinginan kita. Mau fast trade, apa mau swing. Supaya memantaunya tepat. Maaf kayak tadi, Bapak beli Zata, ternyata belinya 175. Ditinggal ke Indomaret, turun. Padahal itu untuk swing. Tapi belinya di atas. Kalau mau swing, belilah di saat jam 9. Gitu. Ada pertanyaan, silakan. Bagus. Ada lagi? Silakan, kalau ada lagi yang lain. Pak Oli, Yes. cara baca frekuensi dan volume gimana ya? Cara baca frekuensi sama volume. Frekuensi ini untuk fast rate, Pak ya? Ya. Kalau untuk fast rate, baca frekuensinya adalah di saat muncul frekuensi di sini baru nanjak, yaitu beli. Ini kan tadi kelihatan Raffi, saya kan teriak tadi. Raffi saat itu saya lihatnya dari mana? Dari awal di sini. Ini baru nanjak ini. Tadi kalau melihat di sini kelihatan. Lalu setelah melihat di sini nanjak, cek di 100 tick sama 1 menit. Iya. Kalau 100 tick sama 1 menitnya sama-sama biru, langsung HK. Gitu. Tidak frekuensi hitungannya ya, Pak? Kenapa? Tidak Cuma apa, Pak? dilihat dari grafiknya. Yes, lihat dari grafiknya, lalu cek 100 tick sama 1 menit. Iya, baik. Kalau volumenya Besok gimana? masih- Ya misalkan mau lihat volume ya bisa lihat volume. Tinggal dilihat di sini persentase volume. Nah, persentase ini kalau mau fast rate lihat juga di sini 100 tick 1 menit. Ini kan setiap misalkan 1 menit. Setiap 1 menit itu kan akan ada perubahan di sini. Nah, kalau Raffi, ingat di sini kenapa saya pakai EMA? Kalau EMA-nya sudah, EMA 5-nya sudah jauh dari EMA 10 atau 20, ini waspada. Bisa jadi akan turun atau dibanting. Jadi kalau EMA 5-nya sudah menjauh di atas, siap-siap jual dulu. Sorry Pak, EMA 5-nya gimana Pak? Menjauh dari Kalau candle. EMA 5-nya, ini kan ada 5, hijau ini 5, merah ini 10, biru ini 20 Pak. Oke. Kalau EMA 5-nya sudah jauh di atas EMA 10 atau 20, siap-siap sell. Karena tandanya itu akan patah atau akan turun. Atau contoh kayak gini nih. Raffi, ini kan EMA 5-nya sudah di atas nih. Ini siap-siap turun nih. Gitu, Bos. Iya. Iya, Pak. Besok pagi ya, Oli ya. Setiap hari ya, ini kan bisa ini bisa cepat langsung turun ya kan. Lalu habis itu naik karena ini time frame-nya 100 tick. Jadi kalau fast rate ya ini diperhatikan di volume ini. Kalau mau beli yang bagus bagaimana? Kalau di 100 tick sama 1 menit, EMA 5-nya sama-sama di bawah. Iya. Kalau sama-sama di bawah, itu akan mantap untuk naiknya. Karena naiknya apa? Bersamaan. Baik, terima kasih Pak Oli.
Siap, Bos. Pak Oli, jadwal edukasi ada salah ketik, Pak Oli. Yang mana, Pak? Kamis sama Jumatnya salah ketik. Yang apa? Kamis sama Jumat? Nah, Oke, nanti saya betulin. ya. Tanggalnya ya? Ya, Kamis, Rabu kan tanggal 30. Pak Oli tulis, Kamisnya 30 Desember tulisnya. Oh, sudah saya ganti kayaknya tadi malam. Hah? Apa salah lagi? Apa salah salah ini lagi? Kayaknya tadi malam udah saya ganti itu. Jadi bukan 30 Desember. Nanti saya cek lagi, Pak. Oke. Iya, ya, Pak. Pak Oli, Ya, Bos. yang Remco itu kok nggak bergerak di tempat saya yang baru itu ya, yang Nggak bergerak kok Pak tadi. Sahamnya apa, Pak? sahamnya tadi saya lihat ASLC, Pak. ASLC. Kalau ASLC, benar. ASLC. ASLC masih start daily-nya merah, 5 menitnya masih biru balok 3. Bener nggak? Sama nggak? Tadi terlihat itu di jar BSBK itu terlihat, Pak, perubahannya. Itu yang di baru itu kan, Pak Oli ya? Di baru. Kalau yang di baru ini apa ya? Satu layar ya? Iya, satu layar. Oh ya, ini Pak Oli, bisa. Pak Oli lihatnya tadi yang di mana, Pak? Saya di fast karena saya pakai 2 layar. Di baru ini juga bisa. Di sini juga bisa nih. Apa tadi? BSBK. Ini kelihatan. BSBK ini kalau di 236 ini nambah baloknya ini. 2 baloknya. Terlihat kok, Pak, di sini. Bisa di baru juga, Pak. Baru lagi. Ya. Oh, di face itu ya, Pak Oli ya? Di face, kalau Bapak pakai 2 layar di face. Di fast. Pak, itu apaan tuh, Pak? Yang BSBK yang Pak Oli, Yang mana, Pak? Pak Oli, yang barusan bisa jelasin lagi nggak, Pak Oli? Yang Kenapa? Renko, Pak Oli. Yang Renko, Ya. bisa jelasin lagi. Saya ketinggalan nih, Pak Oli. Oke, jadi Renko ini adalah untuk chart ya, yang bisa digunakan untuk swing. Nah, Caranya cukup lihat candlenya ini. Nah, Renko ini bukan berdasarkan waktu, bukan berdasarkan jam. Time frame-nya bukan berdasarkan durasi, tapi berdasarkan transaksi. Nah, contoh BSBK. Ini setelah merah, hari ini muncul biru pertama kali. Ini waktunya beli tadi. Kalau untuk swing, beli. dia waktunya kapan muncul nggak ya? Nggak ada, Pak. Karena ini berdasarkan harga. Ya itu dia range harga itu. Berdasarkan range harga, betul. Iya, iya. Ini. Kalau Jadi pakai nggak daily, ada ya pakai daily, ya nggak apa-apa. Harian melihatnya ini. Ya, nggak ada time frame-nya ya. Betul. Nah, maka bisa dikombinasi dengan 5 menit. 5 menit, ini kan berbeda candlenya. 5 menit gimana, Pak Oli, bacanya? Bacanya sama. Kalau mau fast trade, tujuan fast trade, sambil lihat yang 5 menit di sini. Selama di 5 menitnya di sini masih biru, di hold nggak apa-apa. Walaupun hekinasinya baru merah kayak gitu. ini swing ya, Pak? Atau fast trade? Kalau yang pakai time frame 5 menit ini untuk fast trade, Pak. Jadi kita bisa kombinasi yang ada di Heikinasi dengan Renko. Gitu. Jadi lebih, jadi misal kan ada, Pak ini kok cepet banget sih fast rate-nya gitu. Padahal fast rate itu memang cepat gitu. Nah kalau pengen lebih tenang fast rate-nya bisa dikombinasi dengan ini Renko. Selama di 5 menitnya masih biru, di hold nggak apa-apa, walaupun Heikinasinya merah. Oh, itu buat fast rate bisa ya? Buat fast rate bisa. Patokannya. Betul. Itu berarti yang bergerak itu yang di sebelah, yang di samping itu ya, Poli ya? Ya, yang terakhir ini, Pak, yang paling terakhir. Kotak balok yang paling terakhir. Oh, iya, iya.
tadi BSBK yang daily ini, daily kalau harganya tadi 236, baloknya 2. Ya, birunya 2 Mas. Artinya apa tuh Pak? Artinya dia confirm untuk naik. Biru, kalau sudah biru kayak gini, itu kan confirm untuk naik. Oh, Jadi kalau mau 2 beli saat lebih kenceng. biru pertama, iya. Kalau 2 kan masih melanjutkan naik terus kayak gini, Pak. Nanti kalau biru terus lalu merah pertama, ya jual. Karena mau turun. Sorry Pak. Jadi kalau misalnya swing, dia pakai apa? Renko ya? Renko yang daily gitu ya? Bisa Kalau ya. yang fast rate pakai Renko yang 5 menit gitu ya Pak? Iya. Oh itu untuk indikator secara penunjang aja gitu ya Pak ya? Penunjang, betul. Tapi kita nampilin di fast rate yang 5 menit aja Pak Aloy ya. Di fast rate 5 menit bisa. Yang daily-nya nggak usah kita tampilin kan swing. Nanti lama-lama sekali baru diklik bisa ada kali ya. Bisa. Pak Oli. Gitu, Pak. Halo Pak Oli. Ya bos. Untuk dashboard yang Bapak ini ya disetting berdasarkan ini yang Pak Oli kirim kemarin ya, MOS yang kemarin itu ya. Betul. Oh berarti yang lama kita hapus dulu baru di copy ke sana. Betul. Oke nanti saya coba Pak. Makasih Pak. Yes. Pak Oli yang Renko itu di bawah tuh ada volumenya yang biru atau merah tuh ada petunjuk juga Pak. Artinya apa? Kalau volume sama Pak, volumenya sama. Kalau saya di Renko-nya nggak pakai volume. Kalau volumenya itu sama dengan volume daily berarti volume time frame daily. Di sini saya hanya untuk melihat apakah trennya itu masih mau naik atau enggak. Untuk mengetahui itu aja. Munculnya di chart ya Pak Oli ya? Munculnya Kliknya. di chart, betul. Klik chart. Ya. Oh kliknya chart ya? Chart terus teknik chart ya? Baru klik kanan ya? Betul Pak. Sebagai tambahan konfirmasi gitu ya Pak ya? Ya, untuk nambah konfirmasi, confirm enggak untuk naik. Nah, coba contoh ASLC. Kalau daily-nya untuk swing daily ASLC kan masih belum confirm untuk swing karena masih merah. Tapi untuk fast rate nggak apa-apa, jangka pendek kok. Ini udah confirm naik. Tapi untuk jangka swing belum confirm ASLC untuk swing kalau pakai Renko. Kalau pakai Hekinasi, ASLC sudah 3 hari lalu untuk confirm buat swing. Gitu bos. Udah naik berapa persen lu kalau pakai Hekinasi? Betul. Pak Oli. Yes. Pak Oli, supaya setting nggak berubah-ubah tuh gimana caranya Pak Oli ya? Disimpan. Dibuat template seperti ini kan nggak rubah-rubah Pak. Template baru lagi. Kalau Bapak sudah buat susunannya, baru klik tanda foto ini. Oh gitu ya. Okay. Yes. Nanti akan muncul user berapa gitu di sini. Baru user, gitu ya? Baru user 6, user 5. Ya. Oke, makasih. Pak Oli yang kemarin Pak Oli ada kirim, itu template baru ya Pak? Ya, yang ini Pak, yang seperti ini, seperti di layar ini. Ada itu yang baru, ya? Baru Holy Aziz ini. Itu di copy kemana Pak? Ke foldernya ya? Ya, jadi gini, Bapak kan kalau Bapak saat ini ya, misalkan belum diubah, itu Bapak klik yang di C, lalu pilih yang Mandiri Sekuritas, Mandiri Sekuritas ini. Nah ini kan ada folder MOS. Iya. Folder MOS yang dimiliki sekarang itu dihapus di Dell. Lalu yang saya kirim di apa itu di grup itu di WA, itu diekstrak. Nanti akan muncul folder MOS. Oh. Folder MOS-nya tadi copy ke sini ini. Iya. Gitu. Iya. Jadi muncul yang baru tuh Pak ya? Betul. Ya. Tapi jangan lupa di Dell dulu yang lama ya Pak ya? Ya, yang lama dihapus dulu. Oh iya. Makasih.
Ada lagi yang lain? Itu kemarin saya di setting Pak Oli. Kenapa? Belum ada yang baru Pak Oli. Belum ada yang baru, yang kemarin belum. Iya, Yang waktu mana, Pak? hari Minggu. Waktu hari Minggu kan saya minta tolong Pak Oli setting itu. Minggu apa Minggu atau Sabtu? Senin dulu. Iya, Sabtu ya. Sebelum malam ya? Itu jam berapa? Ya. Agak malam. Bukan Belum Minggu. ada itu baru. Sabtu kayaknya. Ya Sabtu ya. Kalau Sabtu malam kan saya belum buat ini. Berarti masih yang lama itu. Iya. Nanti tambah sendiri aja nggak apa-apa. Ya. Cas. Dijatuhin casnya. Di bawah. Oke, ada lagi? Oke, cukup? Cukup ya? Ya, Pak Cukup Pak Oli. Terima kasih Oke, Pak Oli. kalau cukup. Terima kasih Pak Oli. Sudah berarti. Jadi nanti tentang candle itu dibaca aja. Gak usah dihafalkan sekarang nggak. Yang penting dibaca dulu. Nanti sambil berjalan, sambil diingat-ingat. Oh, hammer itu apa, ini apa. Nah, kalau susah menghafal, nanti tinggal dilihat di Mandiri Sekuritas, ya, dibuat otomatis, itu akan muncul dengan sendirinya. Lama-lama Oli, juga kalau akan. nge-share materi di mana Pak Oli? Di grup apa Pak? Yang mana Bu? Materi di channel Telegram. Bukan. Oh, di channel Telegram. Yang kata Pak Oli semalam ya? Oh, di ini. Udah share. Di grup komunitas. Master Cuan Saham. Master Cuan Saham. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Master Cuan. Termasuk tentang candle, kalau candle di BOT ya Pak? Di Telegram. Kalau candle di ini, di Telegram, Kitab Master Cuan Saham. Baik Pak. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading, dan bisa cuan bertubi-tubi saat trading. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Oli. Sore, Pak.